Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abdul Fattah dari kelas PAIB semester 2 dengan NIM 2341104020077. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah usul fikih. Dan untuk keefisienan waktu, langsung saja saya akan menuju ke pembahasan. Usul fikih sendiri berasal dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Fikih secara bahasa memiliki arti paham atau mengerti, yang mana fikih secara bahasa berasal dari kata fikhu, fakiha, yafkohu, fikhan, yang mengikuti bahasan keempat pada sorof. Dan ini sama seperti lafal fahima yafhamu. Fikih juga dapat dimaknai sebagai ilmu bi al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyah al-muttasabah min adillatiha al-tafsiliyah, yang artinya mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Selain itu, fikih juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang membahas hukum syara' yang berbentuk amaliyah dengan menggunakan dalil syara'. Sedangkan usul sendiri berasal dari kata aslun yang memiliki arti kata asal, dasar, atau pondasi. Usul juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bersandar pada sesuatu yang lain, atau sesuatu yang menjadi pondasi hal yang lain, atau juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh sesuatu hal yang lainnya. Dan dari sini usul fikih sendiri dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara menyeluruh dan secara memperoleh kesimpulan hukum dari dalil-dalil fikih tersebut, serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulannya. Ya, maksud dari kata mengambil kesimpulannya ini dalam penggunaannya untuk menarik suatu hukum. Dan usul fikih juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih yang berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaan dari dalil tersebut, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil fikih yang secara terperinci dan jelas. Usul fikih sendiri selalu berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Dan pada mulanya usul fikih ini muncul pada zaman Nabi Muhammad SAW, atau tepatnya pada 2 Hijriah. Pada abad ini, daerah kawasan umat Islam sudah semakin luas, dan oleh sebab itu banyak orang yang bukan berasal dari Arab memeluk agama Islam. Dan karena itulah terjadi atau menimbulkan suatu kesamaran atau kebingungan dalam memahami hukum nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas tersebut. Maka dari situ lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami hukum nas tersebut. Dan usul fikih sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan usul fikih sebagai sebuah metode pemecahan hukum. Hal ini bukan tanpa sebab,
yang mana hal ini dikarenakan oleh di mana pada masa itu masih ada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau masih hidup, yang berarti seluruh permasalahan agama yang ada termasuk fikih itu dikembalikan kepada beliau, yang mana pada masa tersebut juga bisa dikatakan bahwa sumber fikih adalah masih wahyu Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum fikih tersebut. Selepas periode Rasulullah SAW berakhir, berlanjutlah ke periode para sahabi atau periode para sahabat. Masa ini sebenarnya adalah masa transisi dari masa yang mana adanya bimbingan dari Rasulullah SAW ke masa di mana Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam, yang berarti sudah tidak bisa menanyakan hukum secara langsung pada sumbernya. Dan meninggalnya Rasulullah SAW memunculkan tantangan bagi para sahabat, yang mana muncul kasus-kasus baru yang menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas yang ada serta akal mereka. Pada periode sahabat, dalam melakukan ijtihad atau melahirkan hukum, pada hakikatnya mereka menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal, dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan yang sebagaimana kita kenal sekarang. Pada era ini juga digunakan cara baru atau tepatnya sumber sebagai pemecahan hukum, yang mana para sahabat telah mempraktikkan ijma, qiyas, dan istihlah atau maslahah mursalah. Bila mana hukum satu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran atau As-Sunnah, ya sebagaimana yang kita tahu, pasti jika tidak ada hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis, pasti ada, kita akan mencarinya dalam suatu ijma atau qiyas. Dan periode selanjutnya adalah periode mutaqaddimin atau periode tabi'in dan tabi'in, yang mana ini adalah periode selepas periode sahabat. Dan tabi'in sendiri ialah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas, yang mana ini disebabkan oleh bertambahnya luas daerah Islam, sehingga makin banyak permasalahan baru yang muncul, dan banyak pula para tabi'in hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan yang digunakan oleh para sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena, atau tepatnya ialah masalah yang urgent atau sangat penting, yang diantaranya ada pemalsuan hadis dan perdebatan mengenai penggunaan ra'yu,
yang memunculkan kelompok Irak dan kelompok Madinah. Masa tabi'in ini banyak yang melakukan istinbat dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Dan yang selanjutnya ialah metode mutaakhirin atau generasi para murid Imam Mazhab. Ya, pada materi sebelumnya pasti tahu lah, pada zaman tabi'in itu terdapat 4 imam mazhab yang diantaranya adalah Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Nah, sekarang kita ini berlanjut ke periode selepas para imam tersebut atau periode mutakhirin. Periode ini ialah masa di mana tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istinbat hukum sendiri. Kaidah itu ditulis dan dibawakan oleh murid-muridnya. Dan sebelum dibukukan, pasti hal tersebut didiskusikan terlebih dahulu, karena itulah dalam ilmu ushul fikih juga timbul berbagai macam aliran-aliran. Ya, paling utamanya atau paling umum kita kenal itu ada 4 mazhab lah. Yang kita gunakan di Indonesia sendiri adalah mazhab Syafi'i. Nah, ushul fikih sendiri diadakan untuk memahami hukum syariah yang menjadi dasar kebaikan agama dan juga sebab suksesnya dunia dan akhirat kita. Selain itu, ushul fikih ada agar dapat memecahkan persoalan furu'iyah yang tidak tercatat dalam Al-Quran dan as-sunnah atau hadis dengan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Dalam pemecahan masalah tersebut, tentunya harus ada yang dijadikan sebagai sumber hukum, dan sumber-sumber hukum tersebut diantaranya ialah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran sendiri merupakan sumber hukum yang paling utama dalam agama Islam. Hal ini tidak lain tidak bukan adalah karena Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai inti dari ajaran agama Islam. Al-Quran sendiri diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yang mana ini dihitung pada masa sebelum dan sesudah hijrah. Hukum dalam Al-Quran ada beragam, namun jika kita ambil garis besarnya itu ada 3, yang mana yang pertama itu menyangkut hukum akidah atau keimanan yang berhubungan dengan hal-hal yang harus kita percayai setiap kita lakukan kegiatan. Nah, hal ini biasanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, Islam itu sendiri, malaikat, kitab, para rasul, dan hari akhir. Nah, yang kedua ialah hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf berupa hal keutamaan dan menghindarkan diri dari kehinaan. Dan yang ketiga ialah hukum-hukum amaliyah yang berhubungan dengan tindakan setiap mukallaf, meliputi masalah ucapan, perbuatan, akad, dan pembelajaran pengelolaan harta. Dan sumber hukum yang kedua ialah hadis, yang mana didefinisikan atau dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan yang memiliki sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Nah, ini adalah definisi secara umum oleh para ulama usul fikih.
Nah, ulama usul fikih juga membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan perbuatan dan takrir yang berkaitan dengan hukum, maka hal ini akan mereka namai dengan as-sunnah. Kedudukan hadis sendiri ialah sebagai landasan hujah dan dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran agama Islam dan pengamalannya. Ya, ini hampir sama dengan Al-Quran. Cuman hadis sendiri itu ditempatkan pada tempat kedua setelah Al-Quran. Dan hadis memiliki beberapa fungsi yang diantaranya ialah satu, mempertegas, memperkuat, dan mendukung sesuatu yang diungkapkan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan ayat yang tidak mudah diketahui pengertiannya. Yang ketiga ialah mewujudkan, membuat, dan menetapkan suatu ketentuan, aturan, dan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ada ijma, ialah suatu kesepakatan para ulama tentang hukum tertentu pada masa tertentu, atau juga dapat dimaknai sebagai proses pengumpulan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya dengan tujuan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dari beberapa pendapat mengenai definisi ijma, pada prinsipnya para ulama sependapat bahwa ijma dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid. Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nas qati terjadi pada masa tertentu. Nah, dengan demikian ijma dipandang tidak sah jika ada salah satu atau beberapa yang tidak menyetujui. Nah, yang dimaksud menyetujui ini ialah para ulama. Hanya ada seorang mujtahid atau hanya ada satu orang mujtahid, tidak ada kedaulatan yang nyata atau keharusan yang benar harus, dan sudah jelas atau terdapat dalam nas. Nah, dalam kasus sudah jelas ini berarti hukumnya itu sudah ada dasarnya. Ya sendiri ialah merupakan penerapan atau mempertemukan yang tidak ada nas hukumnya dengan yang ada karena suatu permasalahan. Ya, kias ini sendiri adalah sumber yang keempat. Dan sederhananya kias ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, atau menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya, karena kesamaan ilat antara keduanya. Pada usul fikih juga terdapat istilah masalah mursalah, yang mana secara etimologi masalah dapat dengan manfaat. Masalah itu sama halnya dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga dapat dijadikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Nah, Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Masalah muslah sendiri adalah suatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya, dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut, atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syarak melalui dalil yang rinci. Maslahat ini dikatakan muslah karena ia terlepas dari dalil yang menegaskan ataupun membatalkannya.
ya mungkin secara mudahnya itu bebas dari suatu dalil lah. Ya yang kebanyakan itu perkara-perkara yang masih baru atau ada setelah penerapan hukum-hukum Islam lainnya sudah diterapkan dalam Al-Quran hadis. Nah, para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahah. Jika dilihat dari beberapa segi, permasalahan itu mencakup 3 macam, yaitu maslahah al-dororiyah, yang mana ini mencakup al-masalih al-khomsah, yang mana terdapat kemaslahatan yang seperti ada 5, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Yang kedua ialah maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang sebelumnya terbentuk keringanan. Hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Ya ini mungkin seperti sholat jamak qashar lah. Dan yang ketiga ialah masalah al-tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu perlengkap berupa keluasan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi dan memakai pakaian yang bagus. Nah, mempelajari usul fikih itu memiliki suatu tujuan dan kegunaan yang banyak. Namun di antara itu ada 1 atau 2 fungsi paling utama lah, yang mana itu ialah agar kita dapat memahami hukum-hukum syariat dan juga agar dapat memecahkan persoalan yang muncul yang tidak tercatat dalam Al-Quran dan hadis dengan mengikuti kaidah dari ulama-ulama yang berijtihad. Nah, apalagi pada era modern ini ya, yang mana dengan kemajuan teknologi dan situasi sosial yang kompleks, usul fikih membantu dalam menafsirkan prinsip-prinsip Islam secara kontekstual. Nah, misalnya ialah bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam tentang keadilan dan kemaslahatan hukum dapat ditetapkan dalam masalah-masalah baru seperti teknologi medis atau keuangan global. Ya mungkin ini contoh mudahnya itu seperti operasi sesar dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sendiri, terutama dalam beragama, pasti ada masalah yang mana jika dicari itu tidak ada dalilnya secara tertulis di dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Nah, dari situ perlu ada penggunaan sumber yang lainnya, yaitu bisa ijma ataupun qiyas. Nah, ini juga salah satu keutamaan mempelajari usul fikih. Dan sebagai contoh itu penggunaan ijma pada thaharah dan air, yang mana dari memahami bagian ini pada usul fikih kita bisa tahu jika para ulama itu bersepakat bahwa tidak sah sholatnya seseorang kecuali dalam keadaan suci atau berwudu, atau mungkin tidak dalam keadaan hadas besar atau hadas kecil, atau mungkin junub. Yang mana apabila seorang mendapatkan air ini harus digunakan untuk bersuci terlebih dahulu. Ya ini pengecualian ya jika kita terdapat dalam kondisi yang benar-benar darurat, yang mana itu jiwa atau kehidupan itu dipertaruhkan. Nah, juga para ulama ini bersepakat tidak sahnya wudhu seorang yang menggunakan air embun di bunga mawar, air pohon. Nah, ini juga nggak bisa kita ambil sepihak ya, pasti ada pihak yang pro dan kontra.
Dan yang ketiga ialah para ulama ini bersepakat bahwa tidak perlu mengulang wudunya bagi seorang yang memulai wudunya dari sebelah kiri sebelum kanannya. Para ulama juga sepakat bahwa orang yang bersuci dengan air itu harus atau panas menjadi imam bagi orang yang bersuci dengan tayamum. Nah, kegunaan dari mengetahui hukum di atas ialah mempermudah dan memperjelas cara dalam bersuci kita, utamanya dalam menggunakan air untuk beribadah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, serta mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terdapat pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.